Ini ada pertanyaan bagus nih ya. Bagaimana kita sebagai jamaah kadang-kadang ngaji ke masjid, DKM-nya manggil ustadz, kita nggak tahu kualitasnya, kita nggak tahu bagaimana cerita pesantrennya dan sebagainya, keilmuannya ya, kita kan terima jadi. Yang pertama itulah nasib jamaah yang nggak mau jadi santri. Nasibnya begitu, sudah disuguhin apa aja mas diterima. Nah sekarang makanya nih diajarin biar pinter kita ini ya. Yang pertama tanya dulu kepada DKM-nya, siapa yang undang ini, atas idenya siapa, alasannya apa ya, tahu nggak sejarah biografinya, tanya ke DKM-nya. Anda tanggung jawab loh. Kalau ini menyebarkan pemahaman yang salah, berarti satu jamaah semasjid itu berarti salah semua gara-gara sampean salah ngundang. Tanya ke DKM-nya, sampean ini dewan kemakmuran masjid atau dewan keropak masjid? Kan sekarang kan dewan keropak masjid kebanyakan, gara-gara sudah pensiun suka ke masjid, mencet mic jadi adzan, naik makom jadi ketua DKM. Ini DKM yang mana masuknya? Cek dulu, jangan sebelum ngecek ustadz, ngecek sejarah DKM-nya dulu. Ini DKM si gerobak atau memang pakar di bidang kemasjidan? Memang dia ahlinya, pernah ya ngerti ilmu dakwah, pernah duduk sama ulama, pernah ke majelis dan sebagainya, sehingga ngerti. Makanya Rasulullah jauh-jauh hari sebelum itu semua beliau mengatakan idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu hancurnya, tunggu kiamatnya. Berapa banyak sekarang masjid gede-gede tapi diserahkan kepada DKM yang bukan ahlinya, kepada pengurus yang nggak ngerti bagaimana manajemen masjid. Manajemen bukan urusan ngeramein, urusan bukan. Bagaimana orang yang di luar ke masjid, yang sudah di masjid nyambung sama Allah. Ada urusannya DKM. Ama cuma makmur toh, habis itu ke masjid wifi gratis, habis itu ke masjid ngapain? Nyambung sama Allah? Orang ke masjid jadi ingat sama Allah, wala ingat sama itu urusannya DKM, tugasnya DKM begitu. Nah ini kalau nggak mengenalkan kepada Allah, ngenalin sama tukang pelawak, ngenalin sama tanggung jawab dunia akhirat sama Allah Ta'ala. Itu namanya dewan keropak masjid. Wala baitullah wala bait rumahnya siapa tuh? Nisbat sama Allah. Artinya orang datang ke masjid harus ingat sama enak di masjid ngapain? AC bisa wifi-an gratis. Ingat sama Allah, wala ingat wifi tak? Sekarang kan musim sekarang. Ditujukan untuk narik, oke, orang ditarik ke situ. Habis itu proses keduanya, jalan nggak proses keduanya ini? Orang sudah ketarik ke masjid, habis itu ketarik nggak dia ingat sama Allah? Tanggung jawabnya tak? Itu pesan ulama Thailand itu. Ini jangan minta Bangkok itu mana? Thailand ya. Iya, ulama Thailand itu jangan minta pepaya Bangkok, ayam Bangkok. Itu mungkin Bangkok sendiri di Indonesia. Gimana caranya? Orang tarik ke masjid, sudah di masjid bersihkan niat, hanya ingat sama Allah, jangan minta apa-apa, minta ridhonya Allah, cari gitu. Itu baru Allah menurunkan walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kebuka keberkahan, tambah baik, amal solehnya nambah, ilmunya nambah, bukan nambah rezekinya, bukan nambah dagang. Itu mah orang kafir juga nggak pakai ke masjid juga nambah terus dagangannya. Ya, awas ini hati-hati. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Ini DKM-nya ngerti gak? Siapa yang usul? Dulu pernah kejadian ya, gara-gara jamaahnya satu masjid rata-rata punya duit dan punya kenalan ustadz. Akhirnya ngundang ustadz yang dia kenal, dibayar. Tat, nanti bahas A. Jadi sebenarnya yang ngajar ini yang punya duit atau yang ustadznya? Kan ustadznya diajarin sama yang ngundang tadi. Didikte. Tat, nanti bahas ini tat. Di sini rata-rata begitu. Oke sip. Ya, karena dibayar. Karena cowok panggilan kan gitu. Dibayar. Dah. Begitu ngomong, dah. Wah, jamaah kepukul semua. Wah, anak juga punya duit, ngundang ustadz juga. Ustadz diundang lagi, Ustadz diundang lagi,
Tat, bahas gini Tat, di sini nih ada kasus begini dibahas. Akhirnya masjid dipakai berantem, perang-perangan gitu, ngerti? Nasallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah memakmurkan musala masjid kita insyaallah dengan ilmu, dengan amal, dengan takwa, bukan ngeributin yang aneh-aneh. Akhir zaman, sebab Rasul SAW menyatakan di akhir zaman urusan masjid, urusan ini sudah banyak tanda-tanda akhir zaman tentang masjid ini, kebukti semua sabda Rasulullah.